Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Dan Alhamdulillah kita bertemu dengan Gusmar KBN Nusantara dari lereng Gunung Slamet. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah sehat. Sehat. Selamat. Alhamdulillah. Mumpung ketemu dengan beliau, Gusmar, ini ada video yang bikin perut kita itu mules, Gus. Ini dari Bahar bin Smith. Bahar Smith. Bahar, dia betul. Nah, di dalam cuplikan videonya itu ya termasuk promosi pondoknya. Katanya yang ngaji di pondoknya itu 1 tahun bisa baca kitab gundul katanya. Nah, ini videonya kita simak bareng-bareng, Gus ya. Kita dengarkan bareng-bareng ini. Pondok pesantren kami 1 tahun udah bisa baca kitab kuning. 1 tahun bisa baca kitab gundul. Ya ibu-ibu 1 tahun itu udah bisa baca kitab kuning, bisa baca kitab kuning. Karena kami ajari anak-anak kami itu pendidikannya salah, benar-benar kitab kuning, kitab-kitab terdahulu semua. Wow, luar biasa sekali. Jadi itulah videonya, Gus ya. 1 tahun katanya Bahar bin Smith ini yang pondok berarti pondoknya itu namanya Tajul Alawi namanya. Itu bisa baca kitab gundul. Nah, ini gimana menurut tanggapan percaya apa tidak? Mungkin yang dimaksud kitab kuning itu kitab yang sampulnya warnanya kuning. Oh, itu bukan asli kitab kuning ya. Kitab sampulnya warna kuning, terus di situ ada tulisannya A, B, C, D, E, F, G. Oh, iya. Alias kitab PAUD. Atau TK kecil. Jadi di situ A, B, C, ya kan? Terus 1, 2, 3 itu. Ini 1 tahun bisa baca itu. Iya. Ini Budi. Gitu. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Bapak Budi. Ya mungkin yang dimaksud Bahar itu begitu. Gitu loh. Jadi kitabnya kuning, gambar kepala dasi gundul. Terus dikatakan kitab gundul. Ya betul kalau itu yang dimaksud. Mungkin kitabnya kuning, sampul kertasnya kuning, terus ada gambarnya kepala gundul. Gitu. Mungkin ya kepala temannya mungkin atau siapa itu. Jadi kan otomatis bisa baca itu 1 tahun. 1 tahun. Bahkan kalau kurang 1 tahun bisa kayaknya. Bisa. Kalau di pondok saya itu 1 bulan saya jamin bisa itu. 1 tahun itu bagi yang 1 bulan bisa ngapalin A, B, C, D, E, F, G. Anak TK bisa itu. Kitabnya kuning, terus sampulnya dasek gundul. Nah, kalau yang dimaksud kitab kuning sungguhan yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren, kitabnya gundul. Sampai nggak pernah mondok? Iya. Bagaimana menurut Anda? Ya, mustahil, Bos. Mustahil. Mustahil kan? Mustahil. Untuk bisa membaca kitab kuning itu kan harus bisa nahwu, bisa sorof. Ngapalin sorof tasrifan itu berapa tahun tuh? Coba. Ya, tasrifan 2 tahun. Kan ada Pengalaya penguluh fa'alan, wa ma pengalan wa fa'angilun. Wazaka ma pengulun wa pengul, dan seterusnya. Terus tasrif lugawi yang terakhir itu 1 tahun. Kalau fa'alaya fulu itu tasrif istilahi 1 tahun. 1 tahun. Nah, yang lugawi 1 tahun. Ini 2 tahun. Itu Tasrif saja. wajar kalau santrinya nggak bebel. Cepat itu 2 tahun. Baru tasrif. Belum nahwu sorof. Nahwu ya. Saya bicara isim, fi'il, mubtada, khobar. Kalau nahwu itu mulai nahwu jawan, terus jurumiyah, terus maksud, imriti, alfiyah awal, alfiyah sani. Nah, itu 6 tahun. 6 tahun. Iya kan, itu wajar. Itu wajar, artinya banyak yang tidak wajar sampai bertahun-tahun, lebih dari 6 tahun juga bisa, karena sulit. Iya. Karena rumitnya gramatika bahasa Arab. Ya. Kok 1 tahun? Ya itu tadi maksudnya kitab kuning adalah kitab sampulnya warna Sampul kuning,
Terus ada gambar kepala gundul. Gundul. Tulisannya di dalamnya adalah membaca abjad A, A, I, U. B, C, D, E, F, G, H, I gitu loh. Bisa bacanya nanti ini Ibu Budi gitu. Ini Bapak Budi. Gitu. Nah, itu bisa. Nggak sampai setahun tuh bisa itu. Sama hitungan angka 1, 2, 3 sampai 10. Terus sekarang siapa yang percaya? Kan pernah ada itu. Iya. Bahar itu di tampilan video dulu tuh. Iya. Dia baca kitab kuning dari Kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. dari kanan ke kiri sebagaimana umumnya cara membaca tulisan Arab kan. Iya. Dia diguyur cecek. Cara orang Banyumas diguyur cecek. Dia kok ngomong begitu. Dia sendiri nggak bisa baca kitab kuning. Terus bagaimana nasib satrinya ya Mas? Yes. Paling-paling ya dia tadi bisa baca kuning itu. Lah, gurunya saja seperti itu, pengasuhnya. Kan bisa Apalagi dibayangkan. santri. Jadi itu sepakat mustahil dobol. Iya. Itu boleh silakan di cross check ke kiai besar. Pondok-pondok besar sana. Pondok besar mana itu? Di Jawa Tengah, Boyo. Boyo Jawa Timur, Poso. Pondok manapun nggak akan ada yang percaya itu bol ngombo. Gitu. Kalau konteksnya adalah pengertian kitab kuning sebagaimana lazimnya dipahami di pondok-pondok pesantren. Tapi tadi itu pengecualian. Pengecualian kitab kuning tulisannya Latin gitu loh. Itu bisa itu. Mungkin yang dimaksud Bahar itu bisa baca. Salah dan benarnya tidak masalah gitu Mas, mungkin. Yang seharusnya dun dibaca dan itu loh. Kalau cuma begitu ya bisa, cuma ya salah semua kan gitu. Salah satu tujuan belajar nahwu sorob, gramatika Arab itu kan biar tahu ini menjadi fa'il apa maf'ul, terus dibaca rofa atau nasob kan, atau jer kan, seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang dabrul, dobos, memang Bani Ba'alwi ini ahlinya Gus. Iya kan? Ya. Termasuk yang itu, yang katanya ulama dan sufi dunia apa itu, membaca hadis saja yang man ro'a minkum mungkaron menjadi man ro'a itu kan bener. Bener. Orang genah itu. Orang genah. Orang genah susunan kalimat mubtada khobara genah. Orang genah itu. Dalam bahasa Indonesia subjek predikat objeknya itu nggak jelas tuh. Kebulak dan kebalik. Surah karu-karuan. Bukan hanya melenceng jauh dari makna atau dari susunan hadis sesungguhnya, tapi dari susunan kalimat yang dikarang itu udah nggak karu-karuan. Iya. Mana mubtada, mana khobar gitu. Subjek predikat objeknya nggak jelas. Nah, itu semua kan bisa dimengerti oleh orang yang pernah belajar gramatika bahasa Arab, atau nahwu sorob gitu loh. Nahwu sorob itu dalam pelajaran bahasa itu yang paling rumit ya memang nahwu sorob atau gramatika bahasa Arab. Iya. Karena satu subjek itu bisa predikatnya itu bisa bermacam-macam perubahannya. Iya. Kalau bahasa Inggris hanya 3 saja. 3 ya. Hanya ya sederhana, misalkan go, when, kan, gitu. Pergi, kata present pastnya when sama kan, present perfectnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, pergi, zahaba, itu bisa berubah menjadi puluhan bentuk kata tergantung subjeknya. Ana adhabu, huwa yadhabu, huma yadhabani, hum yadhabuna. Terus itu baru huwa, huma, hum, subjek laki-laki. Belum lagi kalau perempuan. Hiya, huma, hunna. Beda lagi. Jadi banyak sekali perempuannya. Jadi nggak mungkin dipelajari dalam waktu 1 tahun bisa baca kitab gundul siapa sih? Gundul Bahar itu. Mungkin ini salah satu strategi Bahar. Ya, men pondoknya Bayu. Men pondoknya Bayu. Tapi
Saya melihat cuplikan video itu betul-betul perut saya itu mules Gus mendengar. Bagaimana Ya. mungkin? Kalau santri-santri pondok ya pasti mules yang tahu persis bagaimana rumitnya mempelajari nahwu sorof. Kalau yang nggak tahu pendidikan pesantren, nggak pernah kenal, nggak pernah belajar nahwu sorof, ya pasti akan tertipu, terbujuk. Gitu. Iya. Ya. Nanti kalau udah pulang ditanyain, kamu udah 1 tahun kan di pondoknya Bahar, coba baca kitab kuning. Coba. Dibuka kitabnya itu. Tapi di daerah sini tidak ada yang model pesan. Nah, ya tadi tuh kitabnya ternyata kitab Sambul Kuning. Terus tulisannya ABCD. ABCD. Nggak salah Bahar itu. Kitab kuning. Gundul lah, ini kitab gundul. Oke, jadi kesimpulannya impossible. Impossible, ya. Ngawur. Wah, kalau ada pondok yang bisa mengajarkan nahwu sorof sehebat itu, 1 tahun bisa baca kitab kuning gundul, pasti akan diserbu oleh seluruh santri di Indonesia. Rekor itu. Rekor. Pondok yang sudah tua-tua umurnya ratusan tahun nggak bisa mengajarkan ya. seperti itu. Gitu. Apalagi yang ada otaknya itu. Iya. Apalagi sudah ketahuan ustadznya baca kitab kuning dari kiri ke kanan. Ya diguyu pitik salah pitik. Kalau nang Banyumas diguyu cecek. Ya. Berarti impossible ya guys. Yes. Double Bos. Mungkin pesan-pesan terakhir ada Gus yang disampaikan untuk pemirsa semuanya. Ya, pesan-pesan saya nggak usah mudah tertipu oleh promosi-promosi dabrul seperti itu. Kepada siapa saja yang mau memondokkan putra putrinya, carilah pondok-pondok yang sudah jelas reputasinya, kiainya. Ya. Jangan pondok-pondok yang tidak jelas, pondok-pondok yang apalagi yang pondok-pondok yang dipimpin oleh kabib-kabib hari ini mengajarkan tipu tadi ya. Siapapun lah habibnya, saya berani nasihatkan tidak usah. Jangan, kan paling paling diajari doktrin nanti diajari doktrin. Satu kabib lengop lebih mulia dari 70 kiai alim. Nanti anak putranya sampean, putra sampean jadi ikut-ikutan lengop, jadi ikut-ikutan suul adab dengan kiai-kiai Nusantara. Ya, hari ini saya bisa sarankan, jangan dipondokkan, dipesantrenkan ke pesantrennya para kabib-kabib keturunan Yaman, khususnya warga NU. Pondok-pondok yang dipimpin oleh kiai-kiai NU yang hebat-hebat masih banyak. Masih banyak, ya betul. Itu lebih bagus. Ya, soalnya doktrin kabib sudah kita semua tahu. Contohnya tadi, ya, ada satu habib bodoh sekalipun masih lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Itu kan ngamurnya bukan main penghinaan, bukan main pelecehan, bukan main. Kemudian ada doktrin lagi, Indonesia milik Tarim, Indonesia milik Yaman. Oh, berengkolang sisa ya kabib-kabib ngomong kayak gitu, kurang ajar. Cemplung kali ya guys. Ya kebunan berumbang cara wong Cilacap. Bajuk sih. Apa boleh Tarim karo Indonesia tanah Jawa? Kalau merasa Tarim Yaman lebih mulia dari tanah Jawa, ya pulang aja ya, selesai kan. Pulang aja ke Tarim sana ke Yaman, minggat. Apa nekora bisa ya patungan jujungna. Tumbak na perahu sing bocor wae perahu itu. Bajuk sih. Ya. Sudah Gus. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih banyak Gus atas ngobrol-ngobrolnya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bersama Gusmar KPN Nusantara dari lereng Gunung Slamet ini menyadarkan kita semua. Bos mereka itu impossible. Terima kasih banyak. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Terima kasih banyak Gusmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.